Oke, adik-adik siswa SMP Negeri 14 Manado, saat ini Bapak akan memberikan tutorial cara mengerjakan soal ujian semester secara online. Pertama, pastikan ya smartphone kalian ada kuota internetnya. Kemudian nanti akan ada link soal ujian yang akan di-share atau dibagikan di grup kelas kalian masing-masing ya. Seperti ini ya linknya. Nah, silakan kalian tekan link tersebut ya, maka nantinya akan diarahkan ya. Ini diarahkan ke browser bawaan dari smartphone kalian. Nah, tampilannya seperti ini ya untuk contoh soal literasi dan numerasi informatika kelas 7. Namun jika kalian tidak bisa mengakses link soal tersebut, ya ini kemungkinan smartphone kalian belum mendukung untuk fitur ini atau belum login dengan akun Google ya, seperti ini akun Google. Jadi disarankan yang tidak bisa membuka link soal online ya seperti ini untuk membuka soal dalam bentuk PDF yang akan dibagikan di grup kelas. Jadi bagi kalian yang tidak bisa membuka link soal online, jadi kalian bisa menggunakan alternatif yang kedua, yaitu membuka soal dalam bentuk PDF yang akan dibagikan juga di grup kelas ya. Seperti ini contoh soal manualnya ya. Kalian bisa membukanya menggunakan aplikasi pembaca PDF yang ada di smartphone kalian ya. Seperti ini untuk soal. Jadi kalian hanya bisa menjawab secara manual tanpa menggunakan aplikasi. Bagi siswa yang sudah bisa masuk ke dalam aplikasi ya seperti ini, silakan kalian pertama-tama untuk mengisikan dulu data ya, nama kalian ya, nama siswa dan kelas. Kalian scroll ya seperti ini, scroll ke bawah, kalian tulis nama lengkap ya kalian. Kemudian pilih kelas kalian ya. Ya, selanjutnya kalian tekan menu berikutnya ya atau next di bagian bawah sini ya untuk berpindah ke halaman soal ya. Ya, ini nanti akan muncul soal-soal ujian. Nah, contoh soal untuk ujian semester ini soalnya berbasis literasi dan numerasi ya. Contoh soal yang pertama ini nanti ada soal cerita ya. Jadi kalian perhatikan petunjuk soal karena terkadang dalam satu cerita ini bisa keluar dua soal ya. Nah, jadi kalian baca petunjuknya. Selanjutnya nanti akan ada soal bentuk yang pertama yaitu soal pilihan ganda. Nah, untuk pilihan ganda ini seperti ini bentuknya, jadi ada 4 atau 5 pilihan, jadi jawabannya hanya bisa memilih satu ya, seperti ini. Kalian hanya bisa memilih salah satu. Ditandai dengan pilihan tombol bulat ya untuk pilihan ganda. Nah, kalau sudah misalnya ada tombol berikutnya, kalian bisa tekan berikutnya atau kembali untuk kembali ke halaman pengisian data. Kita tekan berikutnya. Nanti akan ada soal berikutnya. Nah, ini contoh soal yang bentuk yang kedua yaitu pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini artinya kalian bisa menjawab lebih dari satu pilihan ya, seperti ini. Pilih lebih dari satu jawaban, maksimal 3 jawaban karena di sini ada 4 pilihan. Jadi kalian bisa memilih lebih dari satu seperti ini. Nah, untuk bentuk soal pilihannya bentuknya kotak ya seperti ini. Jadi kalian bisa centang. Ya, seperti ini. Oke, jadi bisa lebih dari satu jawaban untuk bentuk soal pilihan ganda kompleks. Kita coba berikutnya untuk menjawab soal yang berikutnya yaitu contoh bentuk soal menjodohkan. Ya, menjodohkan tentu kita harus memasangkan soal
dan jawaban yang benar. Jadi contoh soalnya seperti ini ya. Jadi ada soalnya di sebelah kiri dan jawabannya di sebelah kanan. Ini kita bisa scroll. Jadi misalnya kita harus menjodohkan pertanyaan nomor 1 ini ya, monitor. Dia apa ya? Jenis perangkatnya apa? Misalnya output ya. Nah, di sini kita harus menjawab semua ya. Pertanyaan dari nomor 4 ini ada 4 soal ya, seperti ini. Jadi hanya bisa memilih satu pilihan ya, seperti ini. Tidak bisa yang sudah dipilih kemudian dipilih lagi ya, seperti ini. Jadi untuk misalnya nomor 1 jawabannya 2, jawabannya yang B. Misalnya yang nomor 2 jawabannya yang A, nomor 3 jawabannya yang D misalnya, dan nomor 4 jawabannya yang C. Seperti ini ya cara menjawab soal menjodohkan. Kita coba tekan berikutnya untuk contoh soal berikutnya ini ya. Bacalah dengan teliti untuk menjawab soal nomor 5 dan nomor 6. Untuk soal nomor 5 ini soal isian singkat. Jadi kita hanya bisa menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat ya, tidak panjang ya. Contoh kita jawab toko A. Nah, di sini kita tidak bisa membuat baris baru ya. Maka kita karena untuk jawabannya hanya jawaban singkat. Sedangkan soal esai atau uraian yang soal nomor 6 ini jelaskan ya. Sudah pasti ini adalah soal esai. Nah, di sini kita bisa menjawab dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang atau berparagraf ya. Contoh toko A, kita bisa enter ya, baris baru karena misalnya karena apa ya, kita jelaskan. Nah, seperti ini ya, jadi bisa menjawab dengan kalimat yang panjang dan berparagraf. Ya, kita tekan berikutnya, ini contoh terakhir. Ini soal benar salah ya, seperti cara menjawab soal menjodohkan ya. Ini contoh soal benar dan salah. Misalnya ada pernyataan di sebelah kiri, kita hanya bisa memilih benar atau salah ya. Seperti ini. Misalnya pernyataan yang pertama ini benar. Pernyataan yang kedua ini salah dan lain sebagainya, dan kita harus menjawab semua agar merahnya hilang ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah menjawab semua soal, nanti akan ada tombol kirim atau kembali. Kalau kembali, kalian bisa memeriksa dulu jawaban kalian yang nomor-nomor sebelumnya. Kalau tombol kirim berarti kalian sudah memastikan jawaban kalian semua sudah dijawab dan siap untuk dikirim. Karena ketika kalian tombol kirim, kalian tidak bisa kembali atau menjawab lagi soal ujian online ini. Kita coba tekan kirim ya. Nanti akan ada laporan ya bahwa jawaban Anda telah direkam ya, seperti ini. Nah, setelah mendapatkan laporan ini, kalian pasti sudah jawaban kalian pasti sudah masuk ke guru yang membuat soal ini ya. Dan satu catatan bahwa kalian tidak bisa menjawab lagi soal ini karena kalian sudah mengirimkan jawaban tersebut. Kalau kalian mau menjawab soal, dicontohkan ya, kalian sudah menjawab soal tersebut dan kalian klik lagi link tersebut, maka akan ada laporan lagi bahwa Anda sudah menjawab. Artinya kalian hanya bisa menjawab satu kali untuk soal ujian online ini. Oke, demikian tutorial dari Bapak tentang cara mengerjakan soal ujian semester secara online. Terima kasih atas perhatiannya.